Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Janu Widya Pramono. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita. Tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini. Mari kita sambut masa raya Paskah 2021 dengan tema Yesus Terang di Tengah Kegelapan. Selama menjalani minggu-minggu Prapaskah, kita akan berpantang dan berpuasa secara aktif dengan tuntunan kalender puasa. Mulai dari Rabu Abu sampai Sabtu Sunyi akan disediakan beberapa aksi yang dapat kita lakukan sementara diri kita berpuasa atau berpantang. Saudari-saudara dapat memilih minimal satu aksi dan dapat dikerjakan tidak hanya di minggu itu saja, melainkan juga di minggu-minggu berikutnya. Dapatkan kalender puasa ini dalam versi cetak di depan kantor Tata Usaha GKI Peterongan atau versi digital yang akan disebarluaskan melalui aplikasi WhatsApp. Mari kita ikuti live event Malam Puji dan Doa Online bersama para pengerja GKI Peterongan Semarang dengan tema Bersekutu Bersama Yesus, Kamis 25 Februari 2021, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ditayangkan live melalui kanal YouTube GKI Peterongan Semarang. Pelayan firman Bapak Elia Budi Wiono. Di bagian akhir akan ada doa syafaat yang mendoakan langsung permohonan atau ungkapan syukur jemaat. Saudara dapat mengirimkan pokok doa melalui fitur live chat di YouTube. Bagi saudari-saudara yang ingin mendapatkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di GKI Peterongan, mari ikuti Bina Pranikah yang akan diadakan pada Jumat 12 Maret 2021 pukul 18.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Sabtu 13 Maret 2021 pukul 9 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat, dan Minggu 14 Maret 2021 pukul 8 sampai 13.45 waktu Indonesia Barat secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat di aula lantai 4. Daftarkan diri saudari-saudara ke kantor gereja pada jam kerja paling lambat 7 Maret 2021. Dikenakan biaya Rp150.000 per pasangan calon mempelai untuk biaya konsumsi dan materi pembinaan. Mari ikuti bersama Bible Fest 2021 Insight dengan tema Universalitas Allah, menggali keberadaan Allah yang esa dan aplikasinya dalam keberagaman agama yang ada. Pada hari Selasa, 2 Maret 2021, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai, dengan pembicara Pendeta Anwar Chen dari Lembaga Alkitab Indonesia. Masih di rumah aja, melalui aplikasi Zoom, melalui live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan, juga melalui audio streaming di radio.gkipeterongan.org. Promo kasih sayang dari Beri Beli diperpanjang hingga 25 Februari 2021. Tersedia voucher sebesar Rp5.000, setiap belanja Rp50.000 berlaku kelipatan. Voucher dapat digunakan untuk pembelian berikutnya sampai tanggal 28 Februari 2021. Juga berlaku untuk pembelian melalui nomor hotline Beri Beli di 0852 8277 5678 atau langsung datang di toko Beri Beli di basement gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Satu lilin kami padamkan, tanda kegagalan kami, mengingat betapa besar kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Sebagai tanda kegagalan kami memahami kemahakuasaan Allah di atas segala persoalan hidup. Ya Tuhan, kami datang ke kaki salib-Mu. Engkau patut kami kagumi, terimalah hormat kami.
meski mahkota buruk menghina harkatmu, kau patut tetap bumi, terima hormatku. Jemaat Tuhan, ibadah kita hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama setelah kita memperingati Hari Rabu Abu pada Rabu yang lalu. Dalam masa Raya Paskah 2021 ini, saudara, panitia sudah menyiapkan beberapa kegiatan yang akan menolong kita untuk mendalami tema Paskah kita tahun ini, yaitu Yesus terang di tengah kegelapan. Salah satu kegiatan yang akan disiapkan adalah kalender puasa. Apa itu kalender puasa? Kalender puasa adalah sebuah kalender berisi kegiatan sehari-hari yang melengkapi puasa atau pantang kita selama masa Prapaskah ini. Mulai dari Rabu Abu sampai dengan Sabtu Sepi. Kita tetap melakukan puasa atau pantang sembari kita melakukan kegiatan atau aksi yang tercantum dalam kalender puasa ini. Panitia sudah memilih beberapa permasalahan yang dunia sedang hadapi saat ini, juga beberapa solusi yang sederhana. Namun jika dilakukan secara bersama-sama akan berdampak besar. Saudara dapat memilih minimal satu aksi yang sudah dituliskan pada setiap minggunya. Dan tidak hanya itu, kami juga berharap saudara tetap melakukan aksi yang sudah saudara pilih ini di minggu-minggu berikutnya. Sehingga di akhir masa Prapaskah kita memiliki minimal 6 aksi untuk dilakukan. Bahkan kami berharap aksi-aksi tersebut dapat saudara terus lakukan sebagai kebiasaan baru kita. Saudara bisa mendapatkan kalender puasa ini dalam versi cetak maupun versi digital. Versi cetak bisa saudara ambil di kantor Tata Usaha GKI Peterongan pada jam kerja. Sedangkan versi digital akan disebarkan melalui WhatsApp group yang saudara-saudara ikuti. Selamat meneladani Yesus Kristus untuk menjadi terang di tengah kegelapan di sepanjang masa raya Paskah 2021 ini dan tentu seterusnya. Untuk hari ini, saudara-saudara, tema kita adalah masih ada jalan. Kita akan belajar dari pengalaman bangsa Israel di Mesir bersama dengan Musa. Ketika bersama-sama dengan Tuhan, mereka menemukan jalan keluar. Mereka dituntun untuk keluar. Masih ada jalan. Firman Tuhan nanti akan dilayankan oleh Pendeta Yanu Widyo Pramono dari GKI Kebayoran Baru. Saudara-saudara, hari ini biarlah menjadi sebuah momen bagi kita untuk belajar, mendalami dan juga mengevaluasi diri. Bagaimana dengan diri kita di hadapan Tuhan? Apakah kita selalu yakin bersama dengan Tuhan selalu masih ada jalan? Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Di dalam doa kita akan mengakui setiap dosa dan kegagalan kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan di hari Minggu Prapaskah yang pertama ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap dan terus memeliharakan kehidupan kami dan terus menopang iman kami. Di tengah berbagai macam persoalan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, ternyata Tuhan selalu berikan kepada kami kekuatan yang selalu cukup untuk menjalani itu semua bersama dengan Tuhan hari lepas hari. Tuhan, kami mengakui akan segala ketidakberdayaan dan kelemahan kami. Tuhan yang melihat dan menilik hati setiap kami. Mungkin di antara peristiwa-peristiwa kehidupan yang pernah Tuhan izinkan terjadi itu, kami masih lebih mudah merasa putus asa, merasa ditinggalkan, merasa Tuhan tak mendengar doa kami, merasa Tuhan tak mempedulikan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami lebih
sering terfokus hanya pada jalan-jalan yang sesuai dengan harapan kami. Sehingga ketika satu jalan tertutup, kami langsung merasa tidak ada jalan sama sekali yang Kau bukakan. Kami lupa untuk melihat ada jalan lain yang Tuhan sudah siapkan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami lebih cepat merasa lemah di dalam iman. Karena kami tidak menemukan solusi-solusi yang seperti apa yang ada dalam pikiran kami. Biarlah hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami juga bahwa bersama dengan Tuhan selalu masih ada jalan. Biarlah ini menjadi pengharapan yang membarui kami. Kami mohon pengampunan Tuhan tetapi juga kekuatan dari Tuhan untuk melanjutkan hidup kami ke depan dengan pengharapan yang terus menyala. Kami percaya ketika kami mengakui segala ketidakberdayaan kami ini di hadapan Tuhan, Tuhan yang kembali merengkuh dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pengampunan, atas penerimaan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini dengarkanlah berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 12 yang mengatakan demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Syukur kepada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni.
tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu menunjukkan kepada kami jalan yang kami harus tempuh. Perintah-perintah-Mu membuat kami mengerti apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan harus kami hidupi. Oleh karena itu firman Tuhan menjadikan kehidupan kami begitu berharga, sebab kami memiliki nilai-nilai yang kekal di dalam kehidupan kami untuk kami hidupi sehari-hari. Di tengah persoalan-persoalan yang berat, di tengah perasaan-perasaan kami memikul beban-beban kehidupan, firman ini meneguhkan, mengokohkan, melegakan, dan menghibur kami. Oleh karena itu, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kembali menerima firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, baik melalui pembacaan firman Tuhan maupun penyampaian firman penguraian yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yanu. Kiranya hikmat Tuhan atas kami semua, sehingga kami semakin dimampukan untuk bukan hanya mengerti dan mengenali jalan-Mu, melainkan berkomitmen teguh untuk terus hidup di dalam jalan kebenaran-Mu itu, dan tidak pernah meninggalkannya. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman diambil dari Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai 28, dilanjutkan ayat 40 sampai 42. Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai 28, dilanjutkan ayat 40 sampai 42. Dalam perikop ini, melalui Musa hambanya, Tuhan menunjukkan ketetapan bagi bangsa Israel untuk menyelamatkan mereka dari tulah dan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Beginilah firman Tuhan. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu, dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian, kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun,
tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, dan saya berharap kiranya saudara-saudara semua ada di dalam sukacita, ada di dalam kebahagiaan, sekalipun kondisi kehidupan saat ini bukan sesuatu yang mudah. Saudara-saudaraku, di minggu pertama masa Prapaskah ini, tema kita adalah masih ada jalan. Masih ada jalan. Saudara, tema ini mengindikasikan betapa sesatnya kehidupan dengan berbagai persoalan dan problematikanya, dan yang karena beratnya sampai-sampai membawa siapapun yang mengalaminya merasakan jalan buntu, kehilangan pengharapan, bahkan mungkin merasa frustrasi dan dikuasai oleh keputusasaan. Namun, saudara, pada satu titik tertentu, dalam kesesakan dan menghilangnya harapan terlihat satu titik terang, satu celah, sekalipun sempit, untuk keluar, satu momentum untuk merasakan kebebasan. Masih ada jalan. Saudara-saudara, kita sering mengeluh bahwa kehidupan ini berat dan memang tidak mudah. Kita sedang berada di satu era yang sering dijuluki sebagai era disrupsi. Disruption era. Apa itu era disrupsi? Saudara, seorang guru besar dari Harvard Business School, namanya Clayton M. Christensen, dalam bukunya The Innovator Dilemma, mengatakan bahwa secara sederhana era disrupsi adalah suatu era di mana terjadi perubahan besar yang mengubah tatanan kehidupan. Perubahan besar yang mengubah tatanan kehidupan. Dan tentu saja karena terjadi perubahan tatanan kehidupan, maka pasti hal itu akan memunculkan berbagai persoalan yang bukan hanya mengagetkan,
tetapi juga berbagai dampak di dalam kehidupan ini yang harus dihadapi dan harus diatasi. Saudara-saudara, disrupsi tidak sekadar bicara soal perubahan dari era analog ke digital, perubahan dari teknologi yang biasa-biasa saja menjadi artificial intelligence, atau perubahan soal teknologi komunikasi dan informasi. Juga bukan sekadar soal berbagai kemajuan dan kecanggihan teknologi masa kini. Memang saudara-saudara, semua itu mengubah tatanan kehidupan. Termasuk juga kehadiran virus corona yang mengharu biru kehidupan dan mengubah tatanan kehidupan saat ini. Tetapi disrupsi memang bukan hanya tentang berbagai hal itu, melainkan tentang banyak hal yang lebih luas dampaknya, yang mengubah tatanan kehidupan dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Era disrupsi rupanya juga pernah dialami oleh bangsa Israel, saudara. Pertama, saat Israel masih sebagai sebuah keluarga yang tidak terlalu besar, jumlahnya kira-kira 70 orang, tinggal di tanah Kanaan. Mereka mengalami satu bencana, yaitu bencana kelaparan. Yakub dan keluarganya yang adalah Israel kecil itu harus mengutus dan merelakan anak-anaknya untuk pergi ke Mesir mencari bahan makanan. Kelaparan yang masif mengubah tatanan kehidupan. Dan akhirnya oleh kemurahan hati Yusuf, penguasa Mesir waktu itu, yang adalah anak Yakub sendiri, mereka bukan saja mendapatkan bahan makanan, tetapi mendapat privilege untuk tinggal di tanah Gosen. Saudara, di tengah kesesakan akibat himpitan, kelaparan pada waktu itu, kelaparan yang melanda, bagi Yusuf, bagi Yakub dan keluarganya, masih ada jalan. Masih ada jalan yang bahkan tak pernah terbayangkan, yang Tuhan hadirkan lewat sosok Yusuf yang dijual oleh kakak-kakaknya, lewat sosok Yusuf yang sudah dianggap mati bahkan oleh Yakub. Saudara-saudaraku, setelah sekian lama mereka hidup di Mesir dengan berbagai kenyamanan dan kebebasan yang bisa mereka gunakan, nikmati, tiba-tiba mereka harus mengalami disrupsi kedua. Kapan itu terjadi? Ketika Yusuf sudah mati dan kemudian digantikan oleh penguasa-penguasa baru yang tidak mengenalnya. Keadaan berubah drastis. Israel yang sudah menjadi semakin berkembang dan besar itu mengalami sesuatu yang drastis. Penguasa yang ada melihat bahwa orang-orang Ibrani, orang-orang Israel ini bukan lagi sebagai aset, tetapi sebagai ancaman bagi orang-orang Mesir. Karena mereka bertumbuh sedemikian pesat menguasai berbagai bidang kehidupan di Mesir, hal itu membuat penguasa Mesir merasa terancam. Maka arah politik pun kemudian berubah. Orang-orang Ibrani, bangsa Israel yang ada di Mesir, diperlakukan dengan kejam, ditindas, dijadikan budak. Mereka mengalami disrupsi, tatanan kehidupannya berubah secara tiba-tiba. Tatanan kehidupan yang selama ini mereka nikmati, tidak lagi bisa dinikmati. Terjadi perubahan yang drastis. Dari komunitas yang disegani menjadi komunitas yang dibenci. Dari komunitas yang dihargai menjadi komunitas yang dimusuhi, direndahkan, bahkan diperbudak. Dari komunitas yang menguasai berbagai bidang kehidupan menjadi komunitas yang serba dibatasi. Perubahan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, dan itu menimbulkan kesesakan besar di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, inilah gambaran dan potret kehidupan kita. Siapa yang pernah menduga, siapa yang membayangkan bahwa kehidupan kita akan mengalami perubahan yang
begitu drastis, perubahan fundamental hampir di segala lini. Hadirnya virus corona yang menghadirkan COVID-19 mengubah tatanan kehidupan kita, mengubah cara kita berelasi. Kalau tadinya kita bisa cipika-cipiki, paling-paling sekarang namaste atau dengan siku. Kalau tadinya kita bisa berkebaktian dengan bebas di gereja, saat ini kebaktian sangat dibatasi. Bahkan begitu banyak gereja, termasuk gereja kita, belum mengadakan kebaktian secara onsite. Mengubah cara kita berdagang. Kalau dulu kita bisa bertemu muka dengan muka, tawar-menawar. Sekarang orang lebih senang memakai toko online. Hampir tidak ada yang tidak berubah, saudara-saudara. Dan ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan normal, kita mengalami bahwa hidup yang kita jalani ini tidak semudah yang kita harapkan dan bayangkan. Tidak segampang yang kita gambarkan. Apalagi di masa disrupsi, di masa pandemi, tidak jarang kita harus berhadapan dengan berbagai kesulitan, tantangan, bahkan ancaman atau bahaya yang tidak kita bayangkan. Kita bisa bertemu dengan orang lain yang kelihatannya sehat, tetapi ternyata dia OTG. Dan oleh karenanya kita bisa terpapar. Dan ada banyak hal lain. Mungkin kita ingin berjalan-jalan ke mall, tetapi ketika kita lengah di situ kita terpapar. Saudara, tak selalu jalan di depan terbentang terang. Tak jarang kita harus berjalan dalam pekatnya kegelapan, meraba-raba, tetapi tak tahu arah tujuan. Tak jarang kita harus berhadapan dengan situasi dan kondisi seakan tak ada jalan, apalagi harapan. Kita seakan berada di jalan buntu tanpa jalan keluar. Semuanya mampet, gelap, kelam, pekat. Pertanyaannya, saudara, benarkah di saat-saat seperti itu sungguh-sungguh tidak ada harapan? Benarkah dalam situasi yang seperti itu benar-benar tak lagi ada jalan bagi kita? Saudara, firman Tuhan hari ini mengajar dan membuka mata kita bahwa sesungguhnya tak pernah tak ada jalan. Tak pernah tak ada jalan. Kita diyakinkan bahwa selalu ada jalan, masih ada jalan. Sekalipun kita tak pernah merancang jalan itu, tak pernah membayangkan jalan itu, namun Tuhan dalam kekuasaan dan kasih-Nya mampu menyediakan jalan itu bagi kita semua. Saudara, pada ayat 41 dikatakan demikian. Setelah lewat 430 tahun, saudara, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Perhatikan setelah lewat 430 tahun. Saudara, apa yang bisa kita tangkap dari frasa ini? Ya, waktu yang panjang, 430 tahun. Itulah penantian panjang, sebuah penantian panjang bahkan teramat panjang. Penantian panjang Israel untuk bebas lepas dari segala himpitan penderitaan dan kesesakan, untuk lepas dari penganiayaan dan kesengsaraan, untuk lepas dari kematian penuh kesia-siaan di tanah perbudakan Mesir. 430 tahun. Saudara, penantian panjang tentu bukan hal yang menyenangkan. Saat kita bertanya atau ditanya oleh seseorang, hal apa yang paling menyebalkan atau paling membosankan bagimu? Mungkin akan banyak dari antara kita yang menjawab bahwa hal yang paling membosankan itu adalah menunggu, menanti. Apalagi menanti kekasih yang datang. Atau juga menanti bagaimana kita bisa bebas lepas dari himpitan persoalan kehidupan yang begitu menekan kehidupan kita.
Rasanya tentu sangat membosankan. Saya coba bertanya kepada anak saya, saudara-saudara, apa yang membuatnya bosan? Dan dia menjawab begini. Yang paling membosankan bagi anak saya adalah berada dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Saudara, seindah apapun tempat yang saudara di situ ada, sesejuk apapun tempat itu, tetapi ketika situasi atau suasananya tidak menyenangkan buat saudara, maka itu akan terasa membosankan. Saya pikir, oh benar juga ya ini jawabnya. Dan itulah yang terjadi atas Israel, saudara-saudara. Mereka berada dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan selama ratusan tahun. Selama itu mereka berteriak kepada Tuhan untuk dibebaskan. Dan selama itu pula mereka menunggu, mereka menantikan saat pembebasan yang akan datang. Penantian panjang yang mereka lewati, sungguh-sungguh melewati berbagai macam peristiwa up and down yang pasti membosankan. Bahkan sangat mungkin mereka terjebak dalam rasa frustrasi yang berkepanjangan, kehilangan pengharapan, dan dikuasai oleh keputusasaan. Saudara, bukankah itu yang sering kita alami jika kita berada dalam kesesakan yang dalam? Bukankah rasa bosan, bahkan frustrasi dan putus asa itu yang sering muncul ketika kita berada dalam himpitan berbagai persoalan kehidupan? Saat kita merasa tak ada lagi harapan, frustrasi yang begitu dalam, saat kita merasa tak bisa melihat jalan di depan, kita merasakan betapa membosankan dan berat situasi itu. Saudara-saudara, berbagai cara telah Tuhan pakai atas Israel untuk menyatakan kuasanya agar Fir'aun mau membebaskan dan mengizinkan Israel keluar dari Mesir. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Peristiwa yang kisahnya kita baca hari ini, saudara, adalah bagian dari tulah ke-10. Setelah 9 tulah yang sudah lewat, 9 tulah sebelumnya tidak pernah membuat Fir'aun bergeming, tidak pernah membuat Fir'aun tergerak untuk melepaskan Israel keluar dari Mesir. Fir'aun tetap bergeming dengan tetap menahan Israel di Mesir. Pertanyaannya, saudara, mengapa Fir'aun tak mau membiarkan Israel meninggalkan Mesir? Kenapa Fir'aun tetap menahan dan tidak membiarkan Israel keluar dari Mesir? Karena bagi Mesir, keberadaan orang Ibrani, keberadaan Israel adalah ketersediaan tenaga kerja murah yang bisa dimanfaatkan sebagai budak untuk membangun berbagai kepentingan fisik, infrastruktur yang mereka perlukan. Kerugian besar bagi Mesir jika Fir'aun membiarkan Israel keluar dari Mesir. Oleh karenanya dengan cara apapun, Fir'aun akan tetap menahan agar Israel tidak keluar. Kecuali ada satu peristiwa yang maha dahsyat yang membuatnya tak mampu lagi bertahan dengan pendiriannya itu. Namun sebaliknya bagi Israel, penindasan yang dilakukan oleh para penguasa dan rakyat Mesir terasa sudah sangat keterlaluan dan tidak lagi tertanggungkan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka mendambakan kelepasan, mereka mendambakan kebebasan. Saudara, ratusan tahun kerinduan itu mereka nantikan dalam permohonan kepada Tuhan. Dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, kita bisa menggambarkan penantian itu. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25 tertulis di sana demikian. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir.
Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, 3 tokoh yang disebut tadi sudah meninggal lama. Yusuf anak Yakub pun sudah meninggal lama. Dan keturunan Yakub yang adalah Israel ini mengerang kepada Allah oleh karena perbudakan dan penindasan itu. Saudara-saudaraku, jalan panjang menuju kebebasan itu adalah masa-masa penuh perjuangan. Masa-masa yang membosankan, bahkan masa-masa yang penuh dengan keputusasaan. Masa-masa di mana orang Israel melihat tidak ada jalan. Namun ternyata Tuhan tak pernah tinggal diam, saudara. Tuhan tak pernah berhenti menyatakan kasih dan kuasa-Nya bagi umat-Nya. Sekalipun tulah pertama sampai ke-9 tak pernah mampu menggerakkan hati Fir'aun untuk membebaskan Israel. Namun bukan berarti semua upaya dan perjuangan sia-sia. Masih ada jalan. Sekalipun bagi Israel tulah 1 sampai tulah 9 seakan-akan adalah sebuah rentetan atau suatu rangkaian kegagalan yang semakin menambah keputusasaan, namun sesungguhnya peristiwa itu adalah ujian. Ujian apakah Israel tetap percaya dan setia kepada Tuhan dan janjinya. Saudaraku, kegagalan demi kegagalan bukan berarti akhir perjuangan dan pupusnya pengharapan. Kegagalan demi kegagalan bukan berakhirnya dan mentoknya sebuah pengharapan. Karena di dalam Tuhan masih ada jalan. Bukan kita yang membuat jalan itu, tetapi Tuhan yang menyediakannya. Malam itu, saudara, malam itu menjadi malam terakhir sebuah penantian panjang yang membosankan, yang menguras asa dalam ketiadaan pengharapan. Malam itu Tuhan melakukan sesuatu yang berbeda dari masa-masa yang lalu. Malam itu Tuhan menuntut ketaatan serta kesetiaan Israel umat-Nya. Malam itu adalah jalan terakhir yang Tuhan sediakan menjadi momentum yang harus dikenang dan dirayakan oleh Israel saat mereka kelak tiba di tanah terjanji. Saudara, hanya di tulah ke-10 inilah Tuhan menuntut ketaatan dan kesetiaan Israel. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Tidak pernah itu terjadi di tulah-tulah sebelumnya. Tulah-tulah sebelumnya terjadi begitu saja. Tetapi malam itu Tuhan menghendaki ketaatan dan kesetiaan Israel umat-Nya. Dan jalan terakhir yang Tuhan sediakan bagi Israel malam itu adalah jalan korban darah. Darah anak domba yang harus disapukan pada ambang atas dan kedua tiang pintu rumah setiap keluarga Israel. Mereka diminta untuk tinggal di dalam rumah. Mereka yang menaatinya akan selamat dari kematian anak sulung. Namun bagi yang tidak percaya dan tidak taat akan mengalami kematian anak sulung, bukan saja manusia tetapi juga hewan. Kita jadi ingat, saudara, bahwa saat ini kita pun diminta untuk di rumah saja. Kenapa? Karena di luar rumah begitu banyak bahaya yang mengancam. Saudara, ayat 22 bagian akhir mengatakan, seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ketaatan itu yang juga dituntut oleh Tuhan atas Israel pada malam itu. Malam itu menjadi malam penuh kengerian bagi orang Mesir, tetapi malam keselamatan, malam penuh kesukacitaan, malam pembebasan bagi Israel. Malam itu
Israel tak perlu lagi memohon-mohon kepada Fir'aun untuk keluar dari Mesir. Karena di malam itu Fir'aun dan rakyat Mesir justru meminta mereka untuk segera pergi meninggalkan Mesir. Dan apapun yang diminta oleh Israel diberikan oleh orang-orang Mesir menjadi bekal perjalanan mereka. Malam itu menjadi malam yang tak pernah terbayangkan oleh Israel bagaimana cara Tuhan membebaskan mereka. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi atas Israel sesungguhnya menjadi gambaran betapa besar kasih setia Tuhan atas umatnya. Betapa agung kasih setia Tuhan atas kita semua, atas mereka yang mau berserah, memohon pertolongannya, taat dan setia kepadanya. Apa yang terjadi atas Israel bahkan menjadi gambaran bagaimana Tuhan menganugerahi kita kehidupan oleh kematian dan darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Kita dilepaskan dari kematian kekal. Saudaraku, inilah yang kita ingat dan kita rayakan dalam kehidupan kita. Inilah yang akan terus kita ingat di sepanjang minggu-minggu Prapaskah sampai masa raya Paskah berakhir. Kita yang dengan segala perjuangan tak mampu menemukan jalan selamat, Tuhan anugerahi jalan selamat di dalam Kristus Putranya. Masih ada jalan yang Tuhan sediakan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, jika untuk keselamatan kita saja Dia sediakan jalan, jangankan untuk berbagai persoalan kehidupan yang harus kita gumuli dan kita hadapi. Dalam situasi dan kondisi disrupsi sehebat apapun, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah berubah. Penyertaannya tidak pernah berhenti. Saudara, apakah saat ini saudara merasa sudah menunggu sekian lama untuk bebas dari himpitan pergumulan, persoalan, problematika? Masalah-masalah kehidupan yang membuat saudara frustrasi, putus asa, dan seakan tidak ada jalan. Apakah saudara saat ini merasakan telah sekian lama menanti-nantikan pertolongan Tuhan, tetapi seakan Tuhan tak kunjung menyatakan pertolongan itu? Saudaraku, berserulah dengan tak bosan-bosan kepada Tuhan di dalam doa, di dalam iman, dan di dalam pengharapan. Yakinlah, Ia pasti akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Yakinlah kasih setia yang sama yang telah dinyatakan kepada Israel pada waktu itu, yang harus menunggu ratusan tahun, pasti dinyatakannya bagi saudara, pasti juga dinyatakannya bagi kita. Karena pemeliharaannya sempurna. Karena kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Karena Dia Allah yang tidak pernah tinggal diam, apalagi membiarkan kita. Saudara, teruslah berpengharapan. Jauhkanlah frustrasi dan keputusasaan dari hati dan kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan, taatilah firman-Nya, setialah kepadanya, berserahlah pada jalannya. Karena baginya selalu masih ada jalan. Jalan yang seringkali tak pernah bisa kita bayangkan. Jalan yang tak pernah tergambarkan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan yang Dia sediakan. Saudara, selamat menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan dan percaya. Masih ada jalan. Karena selalu ada jalan yang Tuhan sediakan. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli
yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, mari saat ini kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan membawa segala pengharapan kami. Untuk semua permohonan, seruan hati kami, yang kami percaya Tuhan mendengarkannya, dan Tuhan memberikan kepada kami apa yang terbaik dalam pemandangan Tuhan. Bagi setiap anak-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan begitu banyak persoalan kehidupan, pekerjaan, relasi-relasi dalam keluarga, kesehatan, maupun juga persoalan-persoalan yang lain. Bahkan juga yang masih berduka karena keterpisahan secara fisik dengan orang-orang yang saudara-saudara kami ini kasihi. Tuhan menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan, bahkan hari-hari duka cita. Kami tahu Tuhan kami tak mampu, tapi kami mau terus percaya bersama dengan Tuhan masih ada jalan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan sebab jalan itu Tuhan yang akan membuatnya bagi kami, supaya kami bisa terus melanjutkan langkah ini tanpa kehilangan iman. Oleh karena itu topanglah kami senantiasa Tuhan dalam segala pergumulan yang ada. Biarlah kami selalu merasakan kekuatan yang dari Tuhan dan kami memandang Tuhan, merasakan kuasa Tuhan itu yang selalu berjalan bersama dengan kami. Membuat kami tidak kehilangan pengharapan, membuat kami selalu terus tegar dan bahkan berani tetap menjadi saksi Tuhan meskipun di tengah pergumulan. Kami serahkan setiap keluarga dan pribadi umat Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, topang teguhkan dan kuatkan kami supaya kami terus boleh berjalan maju dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Kami saat ini juga berdoa untuk jemaat Tuhan di GKI Peterongan, secara khusus untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui gereja-Mu ini. Tuhan, memasuki masa Prapaskah pada tahun ini di mana kami masih di tengah pandemi, kami juga memerlukan kekuatan Tuhan untuk boleh melihat dengan lebih jelas segala sesuatu yang Tuhan sedang karyakan bagi umat Tuhan. Bahwa Tuhan tidak tinggal diam di tengah setiap keadaan kami. Tuhan tetap bekerja melalui gereja-Mu. Tuhan memberkati setiap program-program, kegiatan yang masih dilakukan secara online. Kiranya dengan berkat dan kuasa Tuhan, itu semua tetap menjadi berkat yang meneguhkan setiap kami. Tuhan yang akan mempererat persekutuan jemaat GKI Peterongan. Tuhan yang akan memperkuat iman kami dan menguatkan kami juga untuk mempersaksikan kasih itu di mana Tuhan tempatkan kami. Berkati ya Tuhan untuk segala sesuatu yang diperlukan untuk pelayanan di gereja-Mu ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menyediakannya. Beri setiap kami hati yang mau memberi diri untuk segala sesuatu yang bisa kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu. Biarlah kami boleh ambil bagian di dalamnya. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk program kelompok tumbuh bersama
yang akan segera digulirkan pada awal Maret ini. Terima kasih untuk setiap pribadi bahkan keluarga yang telah terpanggil untuk ikut bergabung dalam kelompok tumbuh bersama ini. Biarlah semangat ini bukan hanya di awal kegiatan atau program ini Tuhan, tetapi Tuhan terus memeliharakan semangat kami sebagai jemaat. Kami mau bertumbuh bersama-sama. Sebagai kelompok-kelompok kecil kami bisa berbagi dan saling menguatkan dengan lebih lagi, dan biarlah program ini juga menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua komisi atau badan-badan pelayanan di GKI Peterongan yang hari-hari ini juga sedang mempersiapkan personalia untuk kepengurusan yang baru. Kiranya hikmat Tuhan menaungi di dalam setiap pemikiran, kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang menggerakkan setiap hati anak Tuhan untuk bersedia memberi diri dan melayani. Kami memasrahkan pelayanan di tengah gereja-Mu ini ke dalam tangan Tuhan, sebab gereja-Mu ini milik Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa ini Tuhan, Tuhan yang akan terus menyertai pemerintahan kami. Biarlah setiap orang yang duduk di dalam pemerintahan, semua Tuhan urapi dengan hikmat Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan keberanian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Tuhan yang akan pimpin dalam setiap pemikiran dan keputusan-keputusan mereka, sehingga itu semua demi kesejahteraan rakyat. Tuhan berkati seluruh lapisan rakyat Indonesia ini. Biarlah kami semua juga boleh bekerja sama dengan baik, mendukung setiap program pemerintah untuk membangun bangsa ini. Termasuk ketika pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk terus menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang akan berkati supaya masyarakat pun boleh terus ikut ambil bagian untuk menjaga diri dan menjaga komunitasnya di dalam sikap-sikap yang baik dan benar untuk kesehatan kami. Kami bersyukur untuk vaksinasi yang sudah terus dilakukan. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati, biarlah dengan berkat yang dari Tuhan, ini pun Tuhan pakai demi kebaikan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di tengah segala keberagaman kami boleh tetap hidup bersama, bertoleransi, saling mengasihi, dan setiap anak Tuhan, setiap gereja Tuhan, mau Tuhan pakai untuk menyuarakan terang kebenaran Kristus itu. Kami menyerahkan bangsa kami dan juga bahkan dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dengan kuasa Tuhan kami boleh mengalami damai yang sejati. Kami boleh mengalami hidup yang penuh dengan sejahtera. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Kami bawa semua pergumulan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir. Nominal persembahan saudara. Informasi kode unik dapat Anda temukan pada warta digital. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan membacakan nats yang saya ambil dari Mazmur pasal 4 ayat ke-6. Demikian, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Marilah kita berdoa.
Bapa yang berada di surga yang mulia, saat ini kami kembali menghadap Engkau. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima pada ibadah Minggu Prapaskah pertama ini Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini menguatkan kami dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan di tengah pandemi ini. Kini kami mempersembahkan materi yang kami dapat dari berkat-Mu pada kami Tuhan. Kiranya Engkau dapat menerima berkat persembahan ini Tuhan, biarlah dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan. Persembahan kami tidak sebanding dengan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami melalui hidup kami dalam setiap hari Tuhan. Tapi kami persembahkan dengan rasa ucapan syukur Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau mau menerima persembahan kami ini yang kurang sempurna ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, dengan mengimani bahwa bersama dengan Tuhan selalu masih ada jalan dalam setiap pergumulan dan persoalan kita. Mari kita lanjutkan kehidupan kita dengan penuh harap kepada Tuhan, sehingga kita bisa menjalani semuanya dengan semangat dan bahkan menyemangati sesama dengan kasih Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Jemaat sekalian, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya saat ini sampai selama-lamanya. Amin.